Saya tidak bisa membayangkan lahir besar di kota Madinah tapi betah di Indonesia. Biasanya orang cari betah di Arab, apalagi yang sudah pernah mencoba suasana haji dan umrah, ingin tidak kembali lagi. Maksudnya tidak kembali ke tanah air, maksudnya mau diam di sana. Saking begitu indah dan nikmat suasana ibadah. Kita melihat, biarpun kondisi di sana cukup panas, tapi nyamannya untuk beribadah itu luar biasa. Tidak bisa disamakan di tempat lain. Apalagi tahun ini saya bisa merasakan perkembangan Islam di dunia. Menghadiri haji tahun ini, melihat banyak para muallaf, dan saya melihat rombongan-rombongan yang tidak sempat terlihat sebelumnya, yang biasa kita lihat di TV dan berita-berita bendera Amerika, tapi kali ini kita melihat bendera Amerika di rombongan haji di tanah suci. Melihat bendera Brazil pasti ingat bola, tapi tahun ini saya melihat bendera Brazil di Makkah ketika wukuf di Arafah, melihat rombongan jamaah dari Brazil. Belum lagi muallaf dari Jepang, dari Korea, dari berbagai macam negara, Ecuador, Argentina. Luar biasa. Kita melihat berbeda bendera tapi semua dalam satu kata, la ilaha illallah. Itu yang menunjukkan betapa Islam begitu indah. Berbagai macam bahasa, suku dan budaya, tapi bisa mereka berkumpul di tanah suci. Seolah-olah mereka sudah kenal lama, padahal baru bertemu di tanah suci. Saling memperhatikan, saling membantu, saling mengisi. Apa yang membuat mereka sehati? Apa yang membuat mereka saling mencintai? Tidak ada selain kalimah la ilaha illallah yang menyatukan mereka. Momen bersatuan yang saya merasakan tahun ini di waktu haji, apalagi ketika kita juga ziarah ke Madinah, merindukan persatuan itu bagaimana bisa diwujudkan di Indonesia. Berbeda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa, di negeri yang lebih dari 17.000 pulau, 714 suku, tapi kita bisa menjaga kebersamaan dan kebersatuan kita. Kunci persatuan umat Islam di Indonesia tergantung persatuan ulama. Menurut saya, rakyat Indonesia insya Allah sangat mudah diarahkan, tergantung ulama. Kalau ulama bersatu, insya Allah rakyat kita bersatu. Yang menjadi masalah bukan rakyat, yang menjadi masalah ulama kita belum menjadi bersatu. Buktinya sudah kita lihat nyata bagaimana kita menghadapi pemilu 2019. Saya tidak mau bicara siapa untuk siapa dan siapa yang mau dukung siapa. Menurut saya terserah masing-masing. Karena bukan masalah bagi saya siapa presiden kita. Yang menjadi masalah, selama umat Islam masih berpecah belah, jangankan Jokowi atau Prabowo, biarpun Umar bin Khattab jadi presiden kita, tidak akan merubahkan apa-apa. Masalah kita ada di tengah kita, di antara kita sendiri. Umat Islam, terutama ulama, belum bisa bersatu memimpin rakyat, memimpin umat menuju yang terbaik. Selama ini barangkali jamaah yang suka mengikuti sosial media kami atau Instagram kami, tidak pernah selama ini ada satu kata dari saya pribadi untuk menunjukkan
siapa kira-kira dukungan Syekh Ali untuk 2019? Saya tidak mendukung siapa-siapa, karena saya tidak peduli siapa presiden kita. Selama mereka yang terpilih nanti bertanggungjawab dunia akhirat, ya kita doakan. Siapa yang bertanggungjawab dunia akhirat, kita doakan. Tetapi yang saya fikirkan, bagaimana keadaan umat, bagaimana umat ini bisa bersama-sama, bisa bersatu. Dan setiap orang bertanya, saya selalu menjawab kembali kepada ulama. Tapi masih ada orang bertanya, ulama yang mana? Ulama yang mana? Soalnya berpecah belah kita. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ada yang memilih A, ada yang memilih B. Kita bingung juga. Dan semestinya ulama ini ketika sudah ada istilahnya rapat ulama pertama, dan insyaAllah tunggu sebentar lagi gelar rapat ulama yang kedua, ini yang akan menjadi salah satu solusi bagi kita umat Islam. Dan tidak boleh ada seorang ulama yang seenak-enaknya sendiri mengambil keputusan tanpa kerujukan kepada ulama. Yang berbicara sudah ada dukungan rasmi, sudah ada keputusan rasmi, keputusan bersama. Berarti ini keputusan seulama Indonesia, bukan keputusan satu orang ulama.